Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya dari kelas 4 PAIE nih nggih. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya di perkuliahan mata kuliah kita aplikasi statistik pendidikan nggih, untuk minggu yang keempat atau pertemuan yang keempat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap patuh pada protokol kesehatan, kemudian semuanya tetap semangat ya menjalankan kuliah daring. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah. Allahumma. Oke, mari kita awali kuliah pada siang hari ini ya dengan bersama-sama membaca basmalah secara Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minggu kemarin materi kuliah saya tentang data ya, data kemudian teknik entry-nya atau teknik memasukkan data ke Excel sama ke SPSS. Nah, mungkin untuk merefresh lagi materi kemarin, saya buka dulu slide-nya, slide kuliahnya kemarin tentang data. Oke. Kuliah kemarin. Oke, jadi di kuliah kemarin ya, saya menjelaskan tentang apa itu data. Jadi kalau kita menggunakan ilmu statistik, maka terkait dengan nanti proses pengambilan data, ya, kemudian entry data, tabulasi data, sampai dengan pengambilan keputusan dan digunakan untuk perencanaan dan sebagainya. Gitu. Jadi kemarin data itu adalah hasil ukur atau luaran yang kemudian diperoleh dari proses penelitian, pengamatan, atau pengukuran. Jadi supaya kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan metode statistik, maka data ini kemudian harus dikonversi ke dalam angka. Nah, padahal ada luaran proses pengukuran, pengamatan, observasi, dan sebagainya yang kemudian tidak langsung berbentuk angka. Nah, kemarin berdasarkan tipe datanya, ya, serta proses pengukuran, serta penelitian yang dilakukan, ada dua jenis data. Ya. Yang pertama adalah data kuantitatif. Data kuantitatif itu adalah data-data yang merupakan hasil pengukuran, pengamatan, kemudian penelitian yang melibatkan variabel-variabel fisik. Misalkan mengukur suhu, kemudian mengukur berat badan seseorang, mengukur tinggi badan seseorang, ya, atau seorang guru melakukan proses evaluasi belajar dengan teknik misalkan memberikan penilaian harian, nah setelah itu dikoreksi, hasilnya itu adalah berupa nilai. Nah, nilai kemudian langsung muncul dalam bentuk angka. Nah, data kuantitatif ini dibagi menjadi dua kemarin ya. Ada yang kita sebut sebagai data interval, ya, ada yang kemudian kita sebut sebagai data rasio. Data interval adalah data yang memiliki nilai perbedaan antara satu data dengan data yang lain. Jadi kalau siswa memiliki nilai 70 dibandingkan dengan 75, maka 75 itu berbeda dengan yang 70. 75 nilainya lebih tinggi daripada yang 70. Kemudian selain memiliki perbedaan antara satu data dengan data yang lain, itu dia memiliki nilai nol mutlak. Artinya kalau kita mengukur suhu, ya, muncul angka nol, ya, angka nol itu adalah hasil pengukuran.
nilai yang keluar dari hasil pengukuran. Seorang guru memberikan tes pada siswa, siswa dapat nilai 0 ya. 0 itu berarti dia hasil belajar siswa, karena tidak belajar, tidak menguasai konsep, maka dapat nilai 0. Yang kedua adalah tipe data rasio, sama dengan data interval, jadi ada perbedaan antara satu data dengan data yang lain. Tapi perbedaannya kalau data rasio dia tidak punya nilai 0 mutlak. Jadi kalau seorang guru menguji seorang anak dengan tes, ya, tapi anak itu sudah hadir karena sakit, ya, sakitnya itu kemudian berkepanjangan melewati masa di mana siswa ini bisa ujian ulang, maka kemudian ditulis strip. Nah, strip itu artinya nggak ada nilainya. Nah, tapi statistik itu tidak mengenal strip, ya, maka dia harus diangkakan. Nah, angkanya kemudian muncul 0. Nah, 0 ini sebagai representasi bahwa tidak ada nilainya, tidak ada nilai 0 mutlaknya. Supaya dapat diolah maka harus tetap diangkakan. Nah, itu untuk data kuantitatif kemarin. Nah, data kuantitatif kemarin kita sudah simulasi ya menggunakan Microsoft Excel kemarin. Saya buka lagi untuk datanya. Nah, kemarin ya. Nah, ini kira-kira oke lah. Nah, kemarin ya, oh ini kita buka dulu. Bukan yang ini. Nah, ini nilai 4 mapel. Bisa kelihatan ya? Ini yang 4 mapel kemarin ya. Jadi caranya kita buat header dulu ya, header atau kepala tabelnya. Nah, kepala tabelnya itu sebagai judul dari variabel yang mau kita ukur. Nah, di sini ada 6 variabel ya. Pertama ada nomor urut. Ya, nomor urut, kemudian nama, kemudian nilai matematika, nilai IPA, nilai IPS, nilai bahasa Indonesia. Lah, langkah berikutnya ini kita blok ya, kita blok, nanti kemudian kita format selnya. Kita format sel menggunakan variabel tipe datanya adalah angka ya. Nanti kita menggunakan 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk nomor kita blok juga. Kita blok klik kanan. Kemudian kita pilih nomor ya, angka. Hanya saja nomor ini oke. Ini tidak ini salah. Ya, dari mulai 1 sampai 10 kita blok. Nah, format selnya pakai angka ya, tapi tidak ada nilai desimalnya. Setelah itu kemudian diisikan ya nilai-nilai angkanya. Dari mulai responden pertama sampai dengan responden terakhir, dari mapel pertama sampai dengan mapel terakhir. Setelah itu kita entrykan ke SPSS. Nah, buka lagi SPSS-nya kemarin. Nah, ini nih. Kemarin kalau kita buka SPSS berarti ada 2 tab di bawah. Yang tab kiri adalah data view, kemudian tab kanan adalah variabel view. Nah, kita buat dulu variabelnya ya. Nomor pertama tipenya adalah numerik ya. Width-nya 3. Width itu untuk menampung jumlah karakter yang mau kita entrykan. Kalau datanya jumlah datanya respondennya hanya 100 ya berarti kan 3 digit, maka kita cukup ngisikan 3. Kemudian desimalnya, kalau nggak desimal berarti kita isikan 0, kemudian labelnya ini adalah keterangan lengkap tentang variabel, kemudian skalanya adalah scale, ya, misalnya scale. Jadi untuk data-data kuantitatif, baik interval maupun rasio, ini disatukan kalau menggunakan SPS, ya, namanya adalah scale. Kemudian nama karena ini teks, kita isikan tipe datanya string, ya, bitnya 8, desimalnya nggak ada, labelnya adalah nama siswa, ya, misternya biarkan aja, dia nggak akan dihitung, karena tidak melibatkan angka, kita isikan nominal juga nggak masalah. Kemudian nilai matematika, ya, nilai IPA, IPS, bahasa Indonesia sama, ya, ini bitnya 4, kalau misalkan kita menggunakan format misalkan
dari 0 sampai dengan 100 ya. Kalau 100 100,00 ya. Berarti ini kita isikan katakanlah 5 lah ya, kita ganti 5 juga nggak apa-apa. 5, 5, 5. Kemudian desimalnya kita menggunakan 2 angka di belakang koma, berarti kita isikan angkanya 2 desimalnya. Kemudian labelnya, judul keterangan variabelnya. Kemudian perhatikan ini yang penting di sini adalah misennya. Misennya adalah karena data kuantiti kita isi dengan scale. Nah, setelah selesai kita klik yang tombol tab di sini ya, tab di bawah kiri kita klik data view. Nah, data dari Excel langsung dikopaskan, copy pastekan ke data SPSS. Kalau mau entry juga nggak apa-apa. Kita kan udah punya Excel, langsung aja di copy pastekan. Itu caranya kemarin untuk data kuantitatif. Lah, selanjutnya ya, saya kembali ke slide tadi ya. Jenis atau tipe data yang kedua itu adalah data kualitatif. Jadi data kualitatif itu adalah data yang diperoleh dari variabel sosial. Nah, jadi data kualitatif itu adalah data yang diperoleh dari variabel-variabel sosial. Nah, karena variabel-variabel sosial, maka umumnya bentuk datanya berupa hasil persepsi seseorang, penilaian seseorang terhadap sesuatu, ya, pendapat orang terhadap sesuatu yang ditanyakan. Nah, maka output-nya biasanya tidak langsung berupa angka. Jadi bisa berupa persepsi, kategori, ya, pendapat dan sebagainya. Contohnya misalkan ditanyakan tentang sikap mahasiswa terhadap cara mengajar dosennya. Nah, pilihan jawabannya adalah dipilihkan misalkan sangat puas, kemudian ragu-ragu, ya, atau sedang-sedang saja, tidak puas, sama satu lagi adalah sangat tidak puas. Jadi di sini responden hanya diminta untuk memilih satu di antara sekian banyak pilihan jawaban. Nah, kalau lebih dari satu berarti dianggap tidak memenuhi kriteria validitas data. Nah, untuk data kualitatif itu dibagi menjadi 2. Ya, jadi menjadi 2. Yang pertama adalah data nominal. Data nominal. Jadi data nominal itu adalah data yang kemudian kita tidak bisa membuat pembedaan antara satu data dengan data yang lain. Jadi kalau ditanya misalkan mahasiswa diminta mengisi profil mahasiswa di Siska, ya ditanya tentang alamat rumah, diminta untuk mengisikan nama kabupaten, tempat domisili sekarang. Nah, pilihannya misalkan banyak ya, kalau di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota, nah diisikan misalkan nomor 1 Cilacap, nomor 2 Banyumas, nomor 3 Purbalingga, 4 Banjarnegara, 5 Kebumen. Nah, nanti milih ya, mahasiswa kok milih Cilacap, nah, karena harus distatistikkan, maka dia harus coba angkat dulu. Cilacap kita beri 1, Banyumas kita beri 2. Antara Cilacap dengan Banyumas tidak bisa kita memilih mana yang lebih tinggi, ya, tidak bisa membuat grid-nya, maka ini kita sebut sebagai data nominal. Begitu juga kalau ditanya tentang gender, ya, pilihannya hanya 2, laki-laki dan perempuan. Laki-laki di coding 1, kemudian perempuan di coding 2. Tidak bisa dibedakan mana yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Jadi ordinal itu data kualitatif, ya, muncul dari persepsi-persepsi sosial, tapi di sini kita bisa membedakan antara satu data dengan data yang lain. Kalau ditanya tentang apakah Anda setuju, misalkan ya, kampus kita pindah ke Purbalingga, misalkan kalau di Purbalingga sudah ada bangunan. Nanti di survei ke seluruh dosen dan mahasiswa, pilihan jawabannya sangat setuju, netral, ya, kemudian tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, kita bisa membuat perbedaan atau grade ya, antara yang tidak setuju dengan yang sangat tidak setuju. Antara yang setuju dengan tidak setuju. Ya. Nanti ada pemeringkatan. Nah, jenis data seperti ini kita sebut sebagai data ordinal.
Nah, hari ini kita akan simulasi ya membuat angket ya yang kemudian di situ ada indikator pertanyaan untuk menanyakan sesuatu ya. Nah, langsung aja saya buka filenya. Saya close dulu. Saya ganti yang oke, buka dulu. Nah, ini contohnya ya. Jadi survei atau angket kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik FT3 YIN Purwokerto. Ini adalah instrumen, ya, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kecenderungan persepsi mahasiswa terhadap layanan akademik. Jadi melalui survei ini, ya, peneliti ingin mengetahui atau memperoleh gambaran sejauh mana persepsi responden terhadap layanan akademik di FT3 YIN Purwokerto. Kemudian populasinya karena melibatkan dosen dan mahasiswa, misalkan atau hanya mahasiswa saja. Nah, mahasiswa FT3 YIN Purwokerto itu jumlahnya sekitar 4.500 mahasiswa. Maka menjadi masalah kalau kemudian kita harus mensurvei seluruh mahasiswa FTIK. Maka dari sekitar 4.500 kita ambil sampelnya, kita sampling. Nah, nanti kita ketemu jumlah sampelnya adalah 380. Dari mana 385 ini? Nanti kita menggunakan rumus yang disebut sebagai rumus Lovin. Nanti secara detail akan dijabarkan di dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan jumlah sampel dari populasi. Nah, 385 mahasiswa ini harus terdistribusi, ya, harus ada wakil dari semua prodi, dari mulai prodi PAI, kemudian PPA, MPI, ya, kemudian PGMI, TPI, TMA, sama satu lagi PIAUD. Kemudian 385 responden ini juga harus mewakili dari mahasiswa lintas angkatan. Ada yang semester 2, semester 4, 6, 8, 10, 12, sampai dengan terakhir semester 14. Nanti kita peroleh ya deskripsinya secara detail ketika teman-teman mahasiswa mengambil mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif di semester 5. Nah, untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa, maka diambil 10 variabel, 10 indikator. Ya, jadi kepuasan mahasiswa ini diturunkan menjadi 10 variabel. Yang pertama adalah variabel kecepatan layanan di resepsionis fakultas. Yang kedua, keramahan staf di resepsionis. Yang ketiga, kepuasan mahasiswa terhadap layanan pembelajaran oleh dosen. Yang keempat adalah ketersediaan sarana dan prasarana kelas. Yang kelima, kecukupan buku dan bahan ajar di perpustakaan. Keenam, ketersediaan alat dan bahan praktikum. Ketujuh, kecepatan akses internet kampus. Kedelapan, ketersediaan akses informasi akademik. Ke-9, pelayanan ujian, dan ke-10 adalah kemudian bertemu dengan dosen dan staf akademik. Pak, apakah harus seperti itu indikatornya? Enggak, ya. Jadi ini tergantung dari si pembuat angket. Kalau si pembuat angket kemudian menggunakan variabel yang lain juga boleh, tidak masalah. Ini sekali lagi adalah desain dari si pembuat instrumen. Nah, dari 10 pertanyaan ini, dari 10 indikator kepuasan mahasiswa ini, kemudian kita lanjutkan dengan membuat pertanyaan. Jadi, yang pertama misalkan menanyakan tentang
kecepatan pelayanan di resepsionis. Maka pertanyaannya adalah bagaimana pendapatmu tentang kecepatan pelayanan di resepsionis fakultas? Nah, supaya kemudian tidak terlalu melebar kemana-mana, maka kita menggunakan angket tertutup. Jadi opsi jawabannya sudah dipilihkan oleh si peneliti. Nah, opsi jawabannya di sini adalah sangat cepat. Ya, kalau sangat cepat berarti 5, ya 5. Kemudian cepat ini 4, biasa itu 3, lambat itu 2, sangat lambat 1. Jadi kita menggunakan skala yang kita sebut sebagai skala Likert. Jadi skala yang kemudian bisa digunakan untuk mewakili ya jawaban dari responden yang harus dikonversi ke dalam bentuk angka. Nah, tipe datanya adalah data kualitatif, jenisnya adalah jenis data ordinal. Data yang kemudian kita bisa membedakan antara satu data dengan data lain dan bisa kita buat peringkat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang keramahan staf di resepsionis. Ya, pertanyaannya ya, bagaimana pendapat Anda tentang keramahan staf di resepsionis? Opsi jawabannya sangat ramah, itu nanti kita kodekan 5, ramah kita kodekan 4, biasa saja kita kodekan 3, tidak ramah kita kodekan 2, sangat tidak ramah kita kodekan 1. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapatmu tentang kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh dosen? Ya, jadi ini menanyakan indikator tentang kualitas pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sekarang mengambil 10 mata kuliah, kan berarti ada 10 dosen yang memberikan pembelajaran. Nah, itu dipersepsikan secara rata-rata itu bagaimana? Pilihan jawabannya sangat baik, ini skalanya 5, kemudian baik, skalanya 4, sedang, skalanya 3, kurang 2, sangat kurang 1. Pertanyaan keempat itu menanyakan tentang bagaimana pendapatmu tentang ketersediaan sarana dan prasarana ruang kelas, seperti kursi kuliah, papan tulis, AC, LCD proyektor, dan sebagainya. Jadi ini menanyakan tentang ketersediaan sarpras di kelas. Opsi jawabannya juga pakai skala 5, skala Likert, ya, sangat baik itu kita beri 5, kemudian B baik 4, C sedang 3, ya, D kurang 2, E sangat kurang 1. Pertanyaan kelima ya tentang kecukupan buku dan bahan ajar di perpus. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapatmu tentang kecukupan buku dan bahan ajar di perpustakaan? Opsi jawabannya sangat lengkap 5, kemudian lengkap 4, sedang 3, kurang 2, sangat kurang 1. Yang keenam itu menanyakan tentang ketersediaan alat dan bahan praktik di lab. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana pendapatmu tentang ketersediaan alat dan bahan praktikum di laboratorium? Sangat lengkap 5, ya, lengkap ini salah ya. Sangat lengkap 5, lengkap 4, ya ada yang keliru. 4. Cukup ya. 3, kurang 2, sangat kurang 1. Ya, kalau sangat kurang atau tidak ada ya boleh itu ya 1. Kemudian 7 menanyakan tentang kecepatan akses internet di kampus. Ya, pertanyaan detailnya, bagaimana pendapatmu tentang kecepatan akses internet di kampus? Ya, opsi jawabannya sangat cepat 5, cepat 4, sedang 3, lambat 2, sangat lambat 1. Kemudian nomor 8, bagaimana pendapatmu tentang ketersediaan akses informasi akademik melalui papan tulis, website, WA Group, dan lain-lain? Opsi jawabannya sangat baik 5, baik 4, sedang 3, kurang 2, sangat kurang 1. Nomor 9, pertanyaan adalah bagaimana pendapatmu tentang kualitas pelayanan ujian seperti UAS, seminar proposal, komplit, dan ujian munakosyah. Ya. Pilihan jawabannya sangat baik 5,
baik 4, sedang 3, buruk 2, sangat buruk 1. Ke-10 menanyakan tentang bagaimana pendapatmu tentang kemudahan bertemu dosen dan staf akademik. Nah, jadi kalau diisi sangat mudah itu 5, ya, mudah 4, biasa 3, sulit 2, sangat sulit 1. Nah, 10 pertanyaan ini kita menggunakan skala yang kita sebut sebagai skala ordinal. Nah, ada 2 skala ya yang kemudian kita isikan dengan skala nominal. Nah, yang ke-11 itu menanyakan tentang jenis kelamin responden. Ya, pertanyaan pertama jawabannya opsinya adalah laki-laki, ya. 1. Perempuan itu kita kodekan dengan 2. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-12 menanyakan tentang program studi responden. Pilihannya ada 7. Ya. A PAI 1, ya. B BBA kodenya 2, C MPI kodenya 3, D PGMI kodenya 4, E TMA kodenya 5, F TBI kodenya 6, dan G PIAUD kodenya 7. Jadi untuk skala nominal ini kita tidak bisa mengukur kecenderungannya, tapi hanya bisa mengukur proporsinya. Jadi responden yang dari TBI misalkan ya berapa persen, TMA berapa persen, responden laki-laki berapa persen, responden perempuan berapa persen. Ini bentuk angketnya ya, jadi ada 10 pertanyaan, kemudian ada 10 pertanyaan dengan skala ordinal, 2 pertanyaan dengan skala nominal. Selanjutnya angket ini diberikan ya didistribusikan kepada responden tadi yang jumlahnya adalah 385 mahasiswa. Ini mahasiswa diminta untuk mengisi, kemudian kita ambil sebagai seorang peneliti. Langkah berikutnya adalah kita ingin mengetahui kecenderungan. Jadi posisi persepsi mahasiswa tentang layanan akademik dari 10 pertanyaan ini itu terletak pada grade yang mana? Secara rata-rata ya. Jadi kalau kita membuat 5 grade ya, sangat tidak puas, ya, cukup ya, puas atau sangat puas. Ini secara rata-rata ya melibatkan 10 pertanyaan, 10 indikator dan diberikan kepada 385 responden secara stratified proportional random sampling. Jadi kita nanti bisa menggeneralisir ya. Kalau kemudian sampel itu diambil secara proporsional dengan mengambil ya wakil-wakil dari setiap prodi, setiap angkatan, kita bisa membuat generalisasi di tingkat populasi. Nah, kalau kita mau pakai uji hipotesis, nanti kita hitung uji T-nya sama T tabelnya. Nanti ada daerah penolakan, ada daerah penerimaan H0 atau H1. Nah, sebelum ke sana, kita harus mentabulasikan dulu. Jadi, tabulasi yang paling mudah adalah dengan menggunakan Excel. Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya buka Excel-nya. Nah, ini Excel. Nah, ini data yang tadi, data nilai. Nah, ini sama kalau kita pakai Excel berarti kita buat header-nya dulu terlebih dahulu ya. Kepala tabelnya nomor responden. Kemudian berikutnya adalah Q1 ya, Q2, Q3 sampai dengan Q manual ya. Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12. Nah, ini kita sebut sebagai header ya atau kepala tabel, kemudian nomor respondennya. Nah, kita isi sejumlah respondennya. Kalau 385 berarti ke bawah 385, ini cuma untuk simulasi, nggak usah banyak-banyak, cukup 20 data aja.
Selanjutnya kita blok, nggih, berarti ini kita blok tipe datanya dulu, blok, klik kanan, format sel, kemudian angka, karena skalanya lengkap isiannya 1, 2, 3, 4, 5 untuk Q1 sampai dengan Q10, kemudian Q11 1, 2, Q12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak ada desimalnya, maka untuk desimalnya ini kita beri default nilai. Nah, kemudian berikutnya kita isi 1/1. Nah, kalau sudah selesai, nah nanti kira-kira datanya seperti ini. Nah, berarti misalkan pertanyaan pertama menanyakan bagaimana pendapatmu tentang kecepatan pelayanan resepsionis. Responden pertama menjawab sangat cepat, maka kita isikan dengan 5. Responden kedua menganggap cepat, kita isikan dengan 4. Sampai dengan pertanyaan ke-10 misalkan. Bagaimana pendapatmu tentang kemudahan bertemu dosen dan staf, misalkan. Responden ke-20 menjawab sedang, ya, biasa saja, tidak sulit, tidak mudah, diisi 3. Responden ke-19 menganggap sangat sulit, nah dia isi 1. Gitu. Begitu juga untuk yang jenis kelamin dan prodi. Jenis kelamin berarti pilihannya 1, 2, kalau prodi 1 sampai dengan 7. Nah, itu kalau kita ngisi di Excel, kemudian di save ya, jangan lupa disimpan. Itu kalau kita ngisi di Excel, kemudian selanjutnya adalah kita mengisikan atau mengentrikan datanya di SPSS. Nah, kalau mengisikan data SPSS, kita buka dulu SPSS-nya. Oke, saya buka dulu SPSS-nya. SPSS. Sudah nih, kelihatan? Kelihatan spesiesnya? Kita kelihatan, Pak. type in data. Nah, sama kalau kita buka SPSS, ini di bawah ada 2 tab ya, data view sama variable view. Data view sama variable view. Nah, kita klik yang variable view dulu ya, kita buat variabelnya. Yang pertama adalah nomor underscore responden ya. Ini tidak boleh pakai spasi. Kalau pakai spasi nanti error. Nah, nggak mau ya, maka tidak boleh pakai spasi. Kalau pengen ada spasinya, pakainya underscore. Nomor underscore responden. Tipenya karena nomor berarti numerik. Kemudian width-nya, oke lah, biarin aja 8. Decimal place-nya nggak usah kita isi. Kemudian labelnya kita isikan dengan nomor ya, urut responden. Value-nya kosong, biarkan. Nggak ada value-nya, ada pilihannya. Kemudian missing-nya kita kosongkan. Kemudian misernya atau tipe datanya, karena ini angka, ya nomor responden kita isikan dengan scale. Yang kedua, itu menanyakan tentang, ini saya kecilkan dulu. Pak, tanya, Pak. Oke, silakan. Itu label itu bisa di spasi ya, Pak? Kalau label bisa dispasi, jadi kalau name variabel nggak bisa.
khusus nama tok ya yang nggak bisa ya. Ya, khusus nama nggak bisa di spasi. Iya, Spasi nanti error. Memang defaultnya seperti itu. siap-siap. Oke. Ya, di mana ini? Oke. Sini. Mana tadi? Yes. Nah, ini ya. Yang pertama menanyakan tentang kecepatan pelayanan resepsionis. Kecepatan underscore pelayanan resepsionis. Nah, tipenya numerik, width-nya diisi 8 aja nggak apa-apa lah ya. Kemudian desimalnya 0. Ini labelnya adalah kecepatan pelayanan di resepsionis. Value-nya ini kita isikan pilihan-pilihannya. Nah, ini ya. Jadi kalau sangat cepat itu kita isikan 5. Kemudian 4 itu cepat. 3 biasa. 2 lambat. 1 sangat lambat. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua menanyakan tentang keramahan staf di resepsionis. Nah, keramahan staf di resepsionis, ini kita isi keramahan staf resepsionis. Tipenya numerik, ya karena kita pakai skala Likert. Width-nya biarkan aja default-nya 8, kalau mau diubah ya 3 ya boleh. Desimalnya, karena kita nggak pakai desimal, kita nolkan. Labelnya keramahan staf resepsionis. Value-nya ini kita isikan, kita klik di sini pojok. Ya. 5 sangat ramah. 4 ramah. 3 biasa saja. Kemudian 2 tidak ramah. 1 sangat tidak ramah. Oke. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga menanyakan tentang Nah, pertanyaan ketiga menanyakan tentang kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Kualitas pembelajaran dosen. Numerik, tipenya, width-nya 8, desimalnya 0, kemudian kita isi dengan kualitas pembelajaran yang dilakukan dosen. Kita isikan 5 itu sangat baik, 4 itu baik, 3 itu sedang, kemudian 2 itu kurang, 1 itu sangat kurang. Oke.
Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana pendapat tentang ketersediaan sarana dan prasarana ruang kelas? Seperti ini, name-nya sarpras underscore kelas. Numerik 8, 0, kita isikan ketersediaan sarana dan prasarana kelas. Value-nya kita isikan. Value-nya coba kita lihat. Oke, nomor 4 itu sama dengan nomor 3. Kalau udah ada nomor 3 ini cukup kopas saja, tidak perlu ngentri lagi. Oh, ngentri lagi ya boleh sih, tapi nggak praktis. Ini cukup klik kanan ini di pojok, copy, kemudian kita pastekan. Di kanan, paste. Oh ya, kelupaan di sini nggih. Ini mulai dari kecepatan, keramahan, kualitas. Ini tipe datanya adalah tipe data ordinal. Jangan sampai salah. Ya, ordinal. Karena tadi menanyakan tentang persepsi yang bisa kita beri peringkat jawaban dari respondennya. Nah, kalau yang nomor 1, nomor urut adalah data kuantitatif, berarti kita isikan dengan skill. Oke, kemudian pertanyaan kelima. Kelima menanyakan tentang kecukupan buku dan bahan ajar. Kecukupan buku ajar, misalkan. Numerik 8, 0, kita isikan kecukupan ya buku dan bahan ajar. Ini karena berbeda, ini berarti kita isikan entry lagi. 5 sangat lengkap, 4 lengkap, 3 sedang, 2 kurang, 1 sangat kurang. Oke. Nah, oke, kemudian jangan lupa tipe datanya adalah tipe data ordinal. Kemudian pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6 menanyakan tentang ketersediaan alat dan bahan praktikum. Ketersediaan alat praktik. Nah, numerik, bitnya 8, desimalnya 0, labelnya adalah kecukupan atau ketersediaan alat dan bahan praktik. Ini isiannya sama dengan nomor 5, jadi mau di entry lagi ya boleh, mau kopas juga boleh. Ini praktiknya sih kopas saja. Copy, ya. Kemudian klik kanan, paste. Isikan ordinal, copy paste. Itu selanjutnya pertanyaan ke-7. Akses internet. Menanyakan tentang akses internet. Nah, akses atau kecepatan internet. Numerik, width-nya 8, desimalnya 0, ya, labelnya kecepatan akses internet di kampus. Nah, ini kalian harus ngisi, ya karena isiannya agak berbeda. 5 sangat cepat, 4 cepat, 3 sedang, 2 lambat,
1 sangat lambat. Nah, itu pertanyaan ke-7. Ke-8 menanyakan tentang ketersediaan akses informasi. Ketersediaan informasi akademik. Type-nya numerik, bitnya 8, desimalnya 0, AB-nya adalah ketersediaan ketersediaan informasi akademik lewat papan tulis, website, di Adobe, dan lain-lain. Kita create aja biar kita baca. Ini sangat baik, baik, sedang, kurang, sangat kurang. Ini kayaknya sama dengan yang nomor 3. Kita cari tadi pertanyaan nomor 3. Nah, ini kita klik aja. Nah, sangat baik ini ya. Nah, ini sama kayaknya. Ini kita copy saja, kemudian kita pastekan ya. Nah, di nomor 8. Kemudian nomor 9 dan 10. Nah, nomor 9 menanyakan tentang pelayanan ujian mahasiswa, misalkan. Ini kita isi kualitas pelayanan ujian. Numerik 8, desimalnya 0. Kita isi dengan kualitas pelayanan ujian mahasiswa. Misalkan UAS, kemudian Semprov ya, Kompre, sama Munaos. Nah, kita tarik. Ini juga sama isiannya dengan nomor 8, jadi cukup value-nya di nomor 8, pojoknya kita klik, kemudian copy, kemudian taruh di pojok nomor isian nomor 9, pertanyaan 9 kita pastekan. Terus jangan lupa skalanya ya, ini kita ubah dulu semuanya ke ordinal. Ordinal. 10 menanyakan tentang kemudahan bertemu dosen. Kemudahan bertemu dosen. Numerik, bitnya 8, desimalnya 0. Labelnya kemudahan bertemu dosen dan staf. Value-nya ini kita isi karena isiannya berbeda. 5 sangat mudah, 4 mudah, 3 biasa, 2 sulit, 1 sangat sulit. Oke. Nah, 10 pertanyaan ini menggunakan skala ordinal. Nah, selanjutnya, ya, yang ke-11 itu menanyakan tentang jenis kelamin, gender. Nah, ini kita isikan jenis kelamin, numerik, bitnya 8, desimalnya 0, jenis kelamin responden, isian di labelnya, untuk value-nya kita isikan 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Nah, untuk kolom misernya ini kita isikan dengan nominal. Nah, nominal. Kemudian 12 ya.
prodi responden. Numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya program studi responden. Value-nya kita isikan, ya, kalau 1 itu PAI, 2 itu PBA, 3 itu MPI, 4 itu PGMI, 5 itu TMA, 6 itu TBI, 7 itu PA. Jadi ada 7 ya untuk isian nomor 12. Nah, ini jangan lupa skalanya adalah menggunakan skala nominal. Nah, ini kita sudah selesai membuat variabelnya di SPSS, di variabel view. Kemudian kita klik di bawah ini ya, ada tab data view. Nah, data view itu adalah tab yang kemudian tempat di mana kita mengisikan datanya. Nah, karena kita sudah punya data di Excel, maka tinggal kopas saja dari Excel, copy paste dari Excel. Kita buka dulu Excel-nya. Nah, ini ada Excel-nya, kita kopikan. Copy. Copy, Ctrl C. Ya, kemudian kita pindah ke SPSS tadi ya. Kita pastekan. Nah, ini kita berarti sudah punya data hasil angket. Jadi sebagai contoh tadi ya untuk responden nomor 1, oh ini salah ya, ini nomor responden. Oh ini ada yang selip. Ya, ada yang selip. Kita del dulu. SPSS. Oh, ini mulai dari sini harusnya. Ctrl C. Ulangi lagi ke SPSS-nya. Mana tadi? Oh, ya. Nah, ini ya. Kemudian kita pastekan. Jadi sebagai contoh, misalkan untuk responden nomor 1 ya, kecepatan layanan resepsionis dia menganggap sangat cepat ya, maka kita isi 5. Responden kedua mengisikan cepat, kita isi 4. Dan seterusnya. Jadi ini kita sebut sebagai data isian angket, skalanya adalah skala Likert, opsi jawabannya 5 skala, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ini ada jenis kelamin, ini nominal ya, 1 untuk mewakili jawaban laki-laki, 2 perempuan. Untuk prodi 1 sampai 7, 1 PAI, 7 tadi PIAU. Terakhir kita save ya, file, kemudian save all data. Kita simpan di folder yang ingin kita gunakan untuk membuka data di waktu yang lain. Bisa kita simpan ya. Nah, misalkan kita simpan data responden angket kedua. Oke, mungkin itu saja untuk kuliah kita simulasi entry data kualitatif. Tadi kita sudah bersama-sama ya mereview lagi materi apa itu data kualitatif. Jadi data kualitatif data yang kemudian kita peroleh dari variabel-variabel sosial ya. Jadi menanyakan persepsi, menanyakan penilaian, menanyakan pendapat, menanyakan tingkat kepuasan dan lain sebagainya. Tadi ada 2 tipenya, 1 tipe ordinal, jadi kita bisa membuat grade, peringkat,
antar jawaban responden, sama satu lagi data nominal, kita hanya bisa nanti menghitung proporsinya. Angka di situ 1, 2, 3 itu hanya untuk coding saja, tapi tidak bisa mengukur kecenderungannya. Tapi kalau data ordinal tadi dari 10 angket di sini, 10 pertanyaan angket dengan melibatkan 20, nanti kita bisa menghitung ya tingkat kepuasannya itu pada level berapa. Jadi kalau kita grading lagi secara umum, tingkat kepuasannya ada di level sangat tidak puas, puas, ya, sedang, sangat puas, ya, atau sangat puas sekali, ya. Itu nanti kita bisa hitung tingkat persepsi mahasiswa ada di tempat yang mana. Tapi kalau laki-laki dan perempuan, itu hanya kita hitung proporsinya, berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan. Ada pertanyaan barangkali sebelum diakhiri, dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Oke, boleh, silakan, Mbak. Kalau misalnya dalam, tadi kan nulis di bagian SPSS, bagian yang tipe data atau measure atau apa tadi lah. Nah, itu misalnya keliru saat memberikan tipe data, misalnya harusnya ordinal, tapi malah nominal, atau itu bisa diperbaiki, Pak? Terima kasih. Jadi untuk tipe data bisa diperbaiki, jadi bisa diedit ya. Cuman kalau kita salah mengisikan tipe datanya, nanti kalau hanya untuk pengukuran-pengukuran yang sifatnya deskriptif sih biasanya nggak terlalu banyak berpengaruh. Tapi kalau kita sudah nanti gunakan untuk uji hipotesis, ya, uji hipotesis, misalkan menghitung korelasi, ya, hubungan antara tingkat kepuasan mahasiswa terhadap prestasi akademik, misalkan. Ya. Itu kan ada melibatkan 2 variabel. Nah, korelasi itu nanti ada 3 macam. Ada disebut sebagai korelasi person product moment. Ada korelasi Tau Kendall, ada korelasi rank experiment. Nah, kalau kita salah mengisikan tipe datanya, ya keluar hasil analisis SPSS-nya gitu. Tapi biasanya nanti hasil SPSS-nya itu bias manakala kemudian kita memasukkan tipe data yang salah. Sebagai contoh misalkan ya, kalau kita ingin menggunakan analisis korelasi, ya, rank person product moment. Person product moment itu syaratnya baik variabel dependent maupun variabel independent itu dua-duanya harus tipe data rasio, ya, atau tipe data interval. Nah, dua-duanya baik variabel bebas maupun variabel terikat, ya. Dependent on dependent. Sementara kalau analisis rank experiment, ya, variabel bebasnya itu tipe datanya adalah tipe data ordinal atau tipe data interval atau rasio. Jadi data kalau di SPS namanya scale tadi, ya. Sementara variabel terikatnya itu harus data ordinal, harus grading. Itu syaratnya seperti itu. Nah, kalau dua-duanya nanti scale semuanya, ya keluar hasilnya. Tapi hasil keluarannya adalah korelasi yang person product moment, bukan korelasi rank experiment yang kita inginkan. Jadi analisisnya nanti bias. Jadi kecermatan kita dalam dalam memasukkan tipe datanya terlebih dahulu. Analisnya tetap keluar, tapi nanti hasil analisnya itu bias itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Tapi kalau hanya untuk edit, ya, misalkan sudah di-save, kemudian, oh, ternyata salah tipe data saya, kita ingin mengubah dari ordinal ke scale, atau scale ke ordinal, atau ke nominal, ya sangat bisa sekali. Kan nanti hubungannya dengan itu, validitas hasil analisis dari SPSS. Kira-kira seperti itu, Mbak, jawabannya, Mbak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain lagi? Pak, maaf, Pak, mau tanya. Kalau misalnya SPSS itu kan ada kayak rumus tertentunya nggak sih, Pak, buat masukin data? Oke, SPSS itu ada rumusnya, Mbak. Berbeda dengan R, ya. Berbeda dengan R. Jadi alat analisis statistik itu ada 2 macam. Yang pertama itu yang disebut sebagai analisis statistik yang user friendly, graphical user interface, ya.
Jadi hanya sekedar klik saja. Ini SPSS kan full klik aja. Jadi tidak ada rumus, ya, tidak ada persamaan yang perlu kita inputkan atau coding yang perlu kita isi. Cuman yang kita isikan adalah parameter-parameternya. Jadi misalkan kita menguji hipotesis, ya, yang perlu kita masukkan misalkan kita milih tingkat signifikansinya sampai dengan berapa persen, ya. 5%, 95%, berarti errornya kan 5%. Atau 99%, errornya 1%. Tapi kalau mau coding, ya, rumus nggak ada. Berbeda dengan software analisis yang kemudian coding base. Jadi ada coding, ya, atau ada rumus tertentu, ya, yang kemudian harus kita isikan. Contohnya Excel. Kita punya data tabel itu, ya. Kalau kemudian mau menghitung jumlah ke bawah, itu kan pakai rumus sum, ya, SUM, buka kurung, nanti di sel berapa, titik 2, sel berapa, nanti muncul. Kemudian kalau kita ingin menghitung rata, kita ketikkan rumusnya average, ya, average gitu, ya, average, buka kurung, sel pertama, titik 2, sel kedua, tutup, dan seterusnya. Jadi salah memasukkan coding, nanti hasilnya ada tidak keluar. Beberapa software statistik lain yang coding base diantaranya adalah Stata, ya, Stata juga pakai. Kemudian R juga pakai. Kemudian kalau di teknik itu MATLAB, ya, MATLAB itu juga kalau kita ingin menganalisis sesuatu kita harus menuliskan codingnya. Kalau SPSS ini memang didesain untuk orang-orang ilmu sosial, ya. Dari mahasiswa fisik, mahasiswa psikologi, mahasiswa tarbiyah yang tidak pernah dapat ilmu tentang algoritma dan pemrograman. Jadi by design di sana itu membuat software yang udahlah orang kemudian tidak perlu belajar lagi tentang coding, tidak perlu belajar lagi algoritma, tidak perlu belajar pemrograman, tinggal masukkan datanya aja bisa di-copy tadi, ya, dari Excel, ya, bikin dulu dari Excel, ya, kemudian tempelkan di situ, paling hanya bikin variabelnya, ya. Nah, tinggal klik, pilih menu, ya. Contohnya ini tadi bisa saya simulasikan mungkin. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan sampai ke sana, ya. Misalkan kita ingin melakukan analisis. Nah, analisis tentang distribusi data misalkan, ya. Distribusi data. Nah, ini kita tinggal pilih aja menunya di sini. Oke, apa ya? Distribusi data, oke, transform, oke, grep, ya, atau inilah, ya, misalkan kita ingin menghitung korelasi bivariat, nah, ya, antara misalkan keramahan, ya, keramahan dengan kecepatan layanan resepsionis, ini kita klik aja kecepatan, ya, kecepatan pelayanan sama keramahan staf. Nggak ada nulis coding apapun. Nah, ini tinggal kita pilih, ya, yang persen korelasinya mana ini, ya. Nah, ini karena tadi dua-duanya tipe datanya ordinal, maka kita tidak bisa menghitung persennya, tapi kita hitung yang atau kendalnya. Nah, tinggal oke. Nah, nanti keluar. Nah, ini sudah keluar hasil analisisnya. Langkah berikutnya tinggal kita menginterpretasikan, ya, membahasakan atau memaknai, menginterpretasi dari hasil output dari SPSS-nya. Jadi memang ini software-nya user friendly sekali, khususnya untuk para mahasiswa, dosen, peneliti, ya, kemudian guru, ya, yang berlatar belakang dari ilmu-ilmu sosial. Maka namanya SPSS, Statistical Program for Social Science itu. Kalau mahasiswa tadris matematika ya nggak pakai SPSS kalau saya ngajar, terlalu apa ya, bukan sets bidangnya. Nah, kalau mahasiswa tadris biasanya saya menggunakan R, ya. Jadi R itu harus mengetik codingnya dulu, ya. Seperti itu kira-kira, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain lagi barangkali? Oke,